kabar sobat milenial? Kembali lagi di acara talk show terhits, terupdate, pastinya di era inspiratif milenial. Perkenalkan nih, nama gue Kansa Sausan. Gimana nih liburannya? Seru kan? Gimana THR? Lancar nggak? Atau ada yang berkurang-berkurang? Oh ya nih, by the way, gue di sini nih nggak sendirian nih. Gue di sini ditemenin oleh partner gue, yaitu jeng jeng jeng. Terunyu tercantik. Ini dia Salwa Nabila. Hai juga kan, pasti peres nih kayaknya. Ya enggak kok. Baru gue mau nanya nih Sa, kan judul program kita ini kan IRA, Inspiratif Milenial. Betul. Nah, Kenapa lu tuh? tahu nggak sih apa yang dimaksud sama Inspiratif Milenial itu? Oke, gue jawab nih ya. Jadi inspirasi milenial menurut gue belibet ya gue. Jadi inspiratif milenial menurut gue yaitu suatu gerakan hati untuk mendorong pikiran dan melakukan tindakan sesuatu yang kreatif. Jadi bisa disimpulkan kalau milenial zaman sekarang bukan hanya ini ononya aja gitu atau yang jelek-jeleknya aja. Ya ampun. Tapi juga nih anak milenial sekarang mempunyai kreativitas atau pikiran yang lebih dari apa yang kita bayangkan gitu. Habis gitu jawaban gue. Best banget, wow banget tuh. Dapat dari mana tuh Sa jawabannya Sa? Tadi gue baca. Pembahasan kita hari ini apa sih? Nih. Jadi, tema pembahasan kita kali ini tentang pendidikan abad 21 yang dimana selama pandemi COVID-19 ini seluruh siswa maupun siswi, mahasiswa-mahasiswi diwajibkan untuk belajar dari rumah atau ya sering kita sebut dengan daring online. Benar sih. Sekarang kan serba online ya Sa? Iya betul banget. Oh ya Sa nih, dalam pendidikan abad 21 ini juga mendorong kita untuk rajin sama yang namanya literasi loh. Betul Kecakapan banget. pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi. Ya betul banget nih. Dan di pendidikan abad 21 ini juga mendorong kita. Dan bukan itu aja nih Wak. Iya ya ampun. Nih. Bukan itu aja nih Wak, dalam pendidikan abad 21 kita juga harus memiliki sikap dan karakter dong pastinya kayak kita harus punya sikap bertanggung jawab, bekerja keras dan jujur dalam hal apapun. Dan dalam pendidikan abad 21 juga memiliki 4 kompeten, yaitu ada creative thinking atau berpikir kreatif, critical thinking atau berpikir kritis tuh. Terus ada juga communication atau berkomunikasi sama collaboration atau kolaborasi. Nah, nggak cuma itu, pendidikan abad 21 ini juga mendorong kita untuk rajin sama yang namanya bersosialisasi sama teman atau masyarakat sekitar, Sa. Betul. Nah, membantu kita juga untuk mendorong kreativitas yang kita punya. Berani untuk berbicara di depan halayak ramai. Kayak kita gini nih contohnya kan lagi ngomong depan kamera ya kan. Iya, betul banget. Benar banget nih, Mbak. Bisa dibilang berbicara depan halayak ramai. Betul sekali nih. Nah, terus kalau misalnya nih lagi presentasi, nah itu kan diuji banget gak sih mentalnya, keberaniannya, terus Iya, berani bicara di depan. Berani bicara depannya, kan kayak dilatih banget. Tapi pokoknya kalau lagi kayak gitu intinya apa, Sa? Percaya diri, pede dulu aja. Berani ya, enggak? Iya, betul banget, pede dulu aja. Kalau misalnya berani pasti ntar ngalur ngidul deh. Mau ikut aja toh, ya enggak? Pokoknya yang terpenting kalian harus pede dulu, berani aja. Oke. Kalau hasilnya ya nanti aja. Ntar dulu. Oke. Nah, lanjut ya. Di pendidikan abad 21 ini kita juga dilatih yang namanya teknologi, yang dimana di masa pandemi seperti ini diwajibkan untuk kita belajar dari rumah atau online yang tadi gue udah bilang itu ya, sobat-sobat di rumah. Dan di masa ini juga kita harus paham akan yang namanya teknologi, mau itu dari laptop, handphone, kayak gadget-gadget gitu deh. Pokoknya jangan sampai gaptek gak sih kalau di masa kayak gini. Kalau misalnya kalau kita nggak dilatih nih sama hal-hal kayak gini ya kan jadinya ntar kita kayak malu nggak sih? Iya, susah sendiri dan ribet sendiri. Kita bikin ribet diri sendiri. Iya, betul banget. Apalagi sekarang kan lagi pandemi. Nah, apa-apa online, belanja aja online ya kan. Belajar aja kita lagi jadi di rumah. Cuman yang tadi tatap muka jadi sekarang apa? Tatap kamera ya kan ya. Tatap kamera, betul banget. Betul. Intinya kita belajar teknologi kayak gitu sih. Ya, jadi kita harus belajar akan teknologi yang baik dan benar, oke? Dimanfaatin pokoknya sebaik mungkin ya kan. Betul banget. Nah, Wak, kita tuh sebenarnya di sini nggak cuma berdua doang nih. Bakal siapa nih, Sa? Kita juga akan kedatangan 2 bintang tamu yang akan menemani kita berdua tentunya. Kece pasti kan? Cantik-cantik, seru imut-imut. Oke, langsung aja yuk kita panggil. Kita panggil ini dia bintang tamu kita, Fitria Febriani dan Zelika. Halo Fitria, halo Zelika. Fitri, Zelika. Udah lama kan nungguinnya. Ya kita rempong kayaknya
Desa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat, semua keluarga sehat. Sehat. Alhamdulillah. liburan gimana seru? Lumayan. Kurang lama sih kalau kata. Kurang lama. Kayaknya semuanya lama, kurang deh. kurang iyalah, pelajar mah nggak pernah puas kalau libur ya. Iya kan? Banget. Baunya pengen jalan-jalan mulu. Iya sih. Karena gue belum ada satu tempat yang belum gue datengin itu sih. Di mana tuh? Soalnya gue pengen banget kayak MRT. Oh, MRT, oke. Ajak kita bareng. Boleh. Oh iya nih, Wak. Apa toh? Sebelum kita lanjut ngobrol santai, kita kayaknya belum minal aidin wal faizin deh kayaknya. Oh iya bener juga Buat tuh. sobat-sobat yang Sobat di yang rumah. ada di rumah. Yaudah, minal aidin wal Minal aidin wal faizin faizin ya. ya. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin Fitri Zelika. Ya ampun. Oh ya nih, kita langsung nanya-nanya aja deh ya. Ayo, udah kepo nih. Iya. Oh ya nih, Fitri sama Zelika, kesibukan kalian sekarang apa nih? Coba dulu nih. Oke. Kayak dari Zelika dulu deh, dari kesibukan Zelika kamu deh. kesibukan kamu. Ya aku kayak biasa aja kalau di rumah belajar. Terus ya, itu sih jagain adik. Oh, jagain adek, ya kakak yang ampun, baik. kakak yang baik ya. Kayak bantu-bantu mama. Ya ampun. Kayaknya malu Gitu-gitu berbakti doang. Desa. Berbakti, amin. Oh, Fitri gimana nih? Kalau aku karena sekarang udah mulai sekolah, jadi ya sebenarnya aku cuma kayak tugas lagi gitu deh. Di kamar lagi, di kamar lagi. Aduh, seret gak sih? Seret gak? Seret gak? Ini kita minum dulu aja deh, ya. Minum dulu Kita aja. udah lama juga nungguin. Ya ampun, oke kita minum. Boleh minum, ayo. Kita cheers dulu deh Ya, kayaknya. cheers, ayo. Oke, ayo cheers. Bismillah. Enak ya? Seger-seger. Terima kasih loh. Iya, sama-sama. Oh ya, aku mau ngomong-ngomong deh sama sobat milenial. Oh ya, untuk sobat milenial yang ada di rumah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol santai sama bintang tamu kita ini nih, gue juga mau ngasih tahu nih ke sobat milenial yang ada di rumah. Tentunya dalam pendidikan abad 21, kita juga dituntut pastinya untuk berpikir kreatif. Contohnya gimana sih gitu. Contoh itu kayak gue sama Salwa nih. Gue sama Salwa ini kan siswi jurusan broadcast. Dan dalam jurusan broadcast ini ada satu mapel yang harus banget yang namanya membuat naskah. Bener banget. Oh, berpengalaman nih. Gimana, Pak? Rasanya, Pak? Gimana ya rasanya sih? Pusing sih kayaknya. Pusing, iya. Nah, dari membuat naskah itu kita juga pasti dituntut untuk mencari konsepnya gimana, rancangannya mau kayak gimana gitu. Cerita terlebih dahulu lah, ide ceritanya mau kayak gimana, isi ceritanya. Dan yang terakhir, amanah cerita yang akan kita tulis, Iya, ya kan? bener banget. Kan kalau misalnya cerita nggak mungkin dong kalau nggak ada pesan moral ya kan? Betul banget. Dan dalam berpikir kreatif, sobat milenial juga bisa melakukan hal lain yang sobat milenial. Ya ampun, belibet deh. Typo. Kayaknya idenya udah Inggris Desa. Inggris kayaknya. Sobat milenial gemari loh gitu. Nah, makanya nih, sobat milenial yang ada di rumah, ayo dong semangat, ya kan? Semangat. Pokoknya lakuin aja nih, semua yang menurut sobat milenial itu positif dan Betul. ngembangin kemampuan kalian. Lakuin aja, jangan takut ya kan ya, Sab? Betul banget tuh, Wak. Intinya tuh kalau melakukan sesuatu apapun itu ya udah pede dulu ya tadi gue bilang. Iya, pede berani. dulu. Dan buat hasilnya ataupun apa itu ya belakangan aja deh. Belakangan aja. Yang penting karya yang kita punya dan sobat milenial punya itu selesai dengan tepat waktu. Bener nggak Fitri sama Zelika? Masih karena kalau misalnya nggak tepat waktu juga kayak percuma nggak sih? Percuma, betul banget. Udah capek-capek nggak tepat waktu, ntar nggak dinilai nggak sih? Oh. Nah, kan? Betul banget. Intinya nih ya, kalau mau melakukan apapun itu harus pede deh. Bener yang tadi mereka bilang dan kita katakan gitu. Dan buat sobat milenial yang di rumah, kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol santainya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ira Inspiratif Milenial. Beli jilbab Argias, stoknya terbatas. Memakai kerudung dari Argias membuat kamu lebih cantik loh. Kerudungnya modis, Argias jawabannya.
Kopi Ipok, kopinya gue. Kerudungannya gak nyaman banget. Apa? Bahannya panas banget padahal kemarin aku baru beli. Wah, kamu tertipu itu. Ya nih aku tertipu. Ya deh, aku pakai kerudungan dari hijab Islami ya. Dan pegang bahannya halus dan adem dan percaya. Oh iya, bahannya halus dan adem. Itu aku beli kerudung hijab Islami aja deh, biar nyaman kalau kemana-mana. Nanti ya. Sama-sama. Kembali lagi bersama kita berdua dan bintang tamu kita terkece ini. Yang melimut ya. Kita janjian kayaknya Desa. Dan pastinya di mana? Di Ira Inspiratif Milenial. Oke, langsung nanya-nanya aja nih ya sama mereka berdua daripada buang-buang waktu nih ya. Gue mau nanya nih sama Fitri sama Zelika seputar sekarang ini dan seputar tema kita pada hari ini, yaitu pendidikan abad 21. Nih. Ya, buat kalian berdua nih, pas COVID-19 ini muncul di Indonesia, kaget nggak sih? Kan kita kan sebagai pelajar pas muncul COVID-19 ini harus bener-bener yang namanya stay at home kan. Tiba-tiba libur ya kan? Iya, betul banget. Dan harus di rumah, apapun itu, dari mulai belajar secara online, ketemu temen juga harus online kan. Itu gimana sih perasaan kalian berdua? Kaget lah ya kan pastinya karena awalnya yang lagi sekolah asik-asikan terus dikabarin kayak ada COVID, apalagi kan muncul pertama di Depok tuh kan. Gimana gitu ya kan? Tapi waktu itu sebelum itu masih sempat sekolah sih. Iya masih mulai kita kan ya. Sampai belasan ya sempat sekolah kita. Cuma waktu udah mulai karantina baru deh ya kita. Dan kirain kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata Sampai setahun. Sampai udah mau kelas 12. iya loh dong. Jangan sampai kita masuk tiba-tiba kuliah. Jangan sampai ya. Banget sih. Semoga COVID ini cepat berlalu ya, semuanya normal kembali. Nah, gue juga mau nanya nih sama Fitri ya. Nih, kalau misalkan kadang kita kan lagi pandemi gini ya kan, kan kita enak ya di kota, jaringannya lancar, terus teknologinya ada memadai. Tapi kalau teman-teman kita di pedesaan gimana ya? Kepikiran nggak? Terus pikirin sih Iya kan? kalau kayak gitu. Kasihan juga sama teman-teman di desa, apalagi kalau misalnya jaringannya itu kurang mendukung gitu kan. Tapi gue dengar sih katanya sih udah ada bantuan gitu sih buat mereka yang di luar gitu. Tapi kadang juga yang mereka kekurangan jaringan, mereka kayak bisa langsung ketemu langsung tatap muka sama gurunya katanya sih. Gue sempat baca-baca kayak gitu sih. Malah kalau gue nih sempat nonton, kata tuh sampai harus manjat pohon, gara-gara nyari koneksi doang. Gila nggak sih itu? Perjuangan banget ya. Jadi kita di sini kalau misalnya kita di sini udah jaringan ada, bagus, nggak belajar kayak nggak bersyukur. Pokoknya iya betul banget, jangan males. Jangan males Iya. makanya. Bersyukur ya, tuh kan, ya buat anak-anak yang di kota tuh. bersyukur banget. Betul banget. Nih, terus gue juga mau nanya sama kalian berdua, di media sosial yang sekarang ini, kalian masih nemuin nggak sih bullying di media sosial di era zaman sekarang? Kayaknya bullying kalau Malah makin zaman parah nggak sih? sekarang kayaknya lebih halus gitu. Iya, bener banget. Lebih halus Lebih kayaknya sih. menyindir ya nggak sih? Sosmed bener. Yang lebih halus juga bisa bikin mental kan? langsung kena Pengaruh mental. banget, ya kan? Bener banget. Ya ampun, pokoknya kalian sobat-sobat milenial di rumah jangan kayak gitu deh, mulut. Iya, tangannya dijaga kali ya. Tangannya dijaga. Tanganmu harimaumu. Bener. Gitu. Semua orang punya hati. Sekarang tangan, besok apa kaki. Jangan. Nih, kalau boleh milih ya nih, untuk Fitri sama Jelika, lebih milih belajar daring atau belajar tatap muka? Tetap muka kalau Tatap aku muka sendiri. sih. Kenapa tuh alasannya? Karena enak aja gitu, jadi nyampe pembelajaran dari gurunya buat kita jadi secara langsung kayak masuk nih ke otak, jadi bisa diterapin dikit-dikit gitu lah. Kadang kalau misalkan daring kan kayak sinyalnya tuh kadang kerusuk-kerusuk. Iya, kadang buffering ya. Betul banget. Terus jadi sendiri kan materinya, ya kan? Lebih suka tatap muka sih. Karena memang kita kan dari TK juga biasanya tatap muka sama guru, jadi kayak udah biasa. Terus pas tiba-tiba corona, terus virtual kayak, gitu. Iya, kok gini sih gitu. Membiasakan diri. Betul, jadi kita membiasakan diri lagi, betul. Gimana tuh, Sa? Lupa tuh, Sa. Lupa deh. Kekurangan sama kelebihan kalian berdua dapetin pembelajaran yang kalian pilih itu apa tuh? Iya, kekurangan, plus Kekurangan. minusnya. Tatap muka berarti kekurangannya apa gitu ya? Benar, Pak. Tatap muka kekurangan kayak
kan kita kalau tatap muka itu rame-rame kan. Jadi gurunya lebih nggak fokus ke kita pribadi gitu loh, benar nggak sih? Kalau kelebihannya ya lebih gampang gitu, soalnya kan kalau misalnya kita ada masalah, kalau misalnya lagi praktek kita langsung aja ketemu gurunya, ya kan? Bu, ini gimana sih? Gitu kan Pak, boleh jelasin ulang nggak sih? Kadang kalau misalnya daring kita kayak malu gitu nggak sih kalau misalnya, Iya Pak sih. saya susah deh kalau kayak gini. Gitu. Benar-benar. Bener-bener tetap enak. Tatap muka sih ya, efektif karena memang udah biasa dari dulu. Makanya. Wah, ya ampun. Seru banget ya pembahasan kita kali ini. Keluar jiwa-jiwa alaynya. Iya, ya ampun. Kayak lagi di interview ya kan sama atasan, best banget gak sih? Ya ampun. Oh iya nih, Fitri Zalika. Maaf ya, gue kepo banget anaknya. Gue kepo banget. Jiwa kamu bener. Fitri Zalika kan cantik banget nih. Kece kan? Iya. Ya kan? Punya pacar gak sih? Ya ampun. Nah ini sampai ke situ-situ ya? Harus Zalika, karena jiwa Publik nih, publik. Kepo banget. Ini kayak sawah ya, kepo banget. Ih, gimana tuh? Gimana tuh? Ada nggak? Gebet-gebetan. Au. Oke. Dosa ya? Berarti gak ada? Atau nanti langsung taruh aja. Iya. Atau gimana? Boleh, amin. Yang mau ditunggu sama Fitri di Iya rumah. ya, hubungi nomor di bawah ini ya. Kalau Zalika gimana nih? Zalika gimana? Udah punya calon suami? Dia belum ada sih, ada. Udah nggak kepo, ada pokoknya. Udah sold Tuh. out ya guys. Udah sold out Kalau ya, Zalika nggak sold boleh out. ya. Tersisa satu ya di sini ya. Oke, lanjut aja ya. Iya lanjut aja, Sa. Kalau boleh tahu nih, kalian berdua pada saat produksi jadi apa sih? Terus suka duka kalian berdua selama menjalankan peran atau job desk itu gimana? Pasti ada dong ya kayak begadang sampai malam, nangis kejur. Pasti ada lah, pasti sudah biasa kan? Coba dijawab dong satu-satu. Dari Fitri. Kalau job desk sih gue setiap produksi nggak nentu sih, kadang jadi sutradara, produser, penulis naskah, tapi itu sih 3 paling penting. Gue selalu itu doang. Gitu. Kalau misalnya tentang kayak nangis tiap project, terus pasti capek, itu kayaknya udah hal namanya yang produksi lumrah pasti, nggak sih? ya Iya, kan? hal yang lumrah gitu deh. Pelajar ya pasti capek lah. Kalau nggak mau capek, ya udah masuk sekolah. Iya, benar banget. Kalau misalkan aku sendiri selama ini job desk-nya tuh kayak penulis naskah, tapi akhir-akhir ini dapat jadi double job itu jadi audio juga gitu. Jadi kayak tiap malam begadang kayak karena enak aja gitu nulis naskah tuh malam-malamnya nggak sih kayak inspirasinya tuh dari mana-mana gitu ya kan. Ya. Serunya nulis naskah kalau misalnya kita suka itu sih. Iya, kan tempat paling bagus sih menurut Iya. Kenapa tuh kalau malam kayak banyak yang nyantol apa kayaknya gimana? otaknya lebih bekerja. Banyak inspirasi gitu yang masuk kayaknya. Mungkin karena dia lebih sunyi kali ya. Ya bisa jadi sih ya, kayak orang-orang tidur, wah bekerja Kita nih kerja. otak gitu. Iya Bener-bener betul. Lanjut salah. Oke. Nih, pernah nggak sih pas waktu kalian produksi gitu, nih berantem kecil gitu, debat. Nah, kalau udah kayak gitu, solusinya gimana tuh baikannya? Pertama sih kalau misalnya pas banget diproduksi kayak ya udah diem dulu, cukup tahu dulu gitu loh kalau misalnya ini nggak suka, ini nggak suka. Cuman kalau misalnya udah selesai produksi baru deh diomongin ada masalah apa gitu. Evaluasi nggak sih namanya Iya, ya kan? evaluasi. Tapi pasti setiap produksi pasti sih kesal-kesalan, ya kan? Tapi mungkin jangan berantem di hari itu Iya. karena takut nggak jadi gitu Produksinya hasilnya. malah jadi. Iya, amburadul. kan emosi supaya nggak jadi debat. Iya. Supaya produksi tetap lancar ya nggak sih? Ya berarti nanti aja di akhir deh kalau Iya, itu soalnya kayak gini. Karena kan di produksi juga kita belajar cara untuk nenangin ego masing-masing Iya, kan. soalnya kan masing-masing orang pasti kan punya pikiran sendiri-sendiri, ya kan? Betul. Itu PR sih nyatuinnya. Ya kan? Ya, gimana kalau Zalika? Sama? Iya sama. Sama. Nurunin ego dulu lah pas lagi syuting gitu kan, pas lagi produksi, ntar pas di akhir-akhir baru bilang kok nanti jangan kayak gini-gini lagi deh buat kedepannya kan Iya. bisa bakal Nah, apa yang salah dari diri kita juga kan. Iya. Dan mungkin bilangnya juga dengan secara baik-baik ya, jangan kayak lu tuh kayak gini-gini gitu, jangan kayak gitu ya. Nih, gue juga mau nanya nih sama host terkece kita ini. Oh, apa nih? Aduh, kok jadi Kansa. deg-degan deh. Job desk pas awal-awal produksi itu apa sih? Produser. Produser. Terus rasanya gimana tuh, Sa? Apa? Rasanya? Rasanya mantap deh. Cukup mantap pokoknya. Mantap pusingnya, mantap gilanya Iya, kali ya. itu juga campur. Itu kan aku juga jadi talent juga. Wow. Terus ya udah campur aduk, terus kalau aku juga pernah ada. Wah, cek. Iya pasti sih. Iya. Tapi alhamdulillah berlalu dan sekarang alhamdulillah kembali membaik Kembali lagi. lagi. Iya. Nih ya, kan lu udah nanya nih ya ke gue. Nah, gue juga Tanya mau balik nih. Iya, pasti dong, Banyak pasti. banget ya orangnya. Job desk apa yang
lu pertama ambil pada saat produksi? Seperti biasa. Apa? Yang lo tahu, penulis naskah. Gimana tuh rasa jadi penulis naskah? Pusing sih, karena kan penulis naskah di broadcast kita ini kan, tahu kan, di deadline-in. Iya, kan? iya, betul, Di betul. deadline-in. Selesai duluan. Iya. Biasanya Ya, biasanya kan kita kan biasanya bebas ya mau mikirin apa aja. Tapi kalau misalnya lagi tugas, itu kan jadinya kayak terbatas aja gitu. Jadinya ngikutin deadline. Kadang dengan beban gitu otak jadi kayak mumet. Mumet, Iya, jadinya terus lagi didorong, digencet ya Bener bahasanya. banget. Oke, lanjut lagi nih ya. Oke, Lanjut ayo bintang lanjut. tamu nih, Langsung udah lanjut ngomongin kita. kita. Iya. Jangan dong, jangan. Nih, kita lanjut aja nih. Untuk Fitri, tahu nggak sih bagaimana cara kita mengimbangi pendidikan di kota sama di desa? Buat gue sendiri gitu maksudnya. Buat Fitri sendiri. Mungkin kayak jangan terpaku sama pendidikan formal sih menurut gue, karena kan semuanya nggak harus kita dapetin dari formal kan. Bisa aja dengan kehidupan kita sehari-hari kalau misalnya kita kegiatan gitu, bisa aja gitu. Ya ampun, sorry banget tadi nih banget aku ya, Fitri kedap-kedip. Iya. Apa belum teknis? Bayar listrik kali ya? Enggak, ada. Ya lanjut lagi nih ya, kita tanya ke Fitri nih. Fitri tahu nggak sih bagaimana cara kita mengimbangi pendidikan di kota dan di desa tuh cara ngimbangin? Menurut gue pribadi nih ya, kalau menurut gue pribadi sih kayak kalau misalnya kita ada di desa terus nggak bisa ke formal, kayak nggak usah bergantung sama pendidikan formal itu, karena kan kita dapat ilmu juga nggak dari Nggak cuma pendidikan dari formal, formal, iya bisa dari pengalaman kita sehari-hari, bisa kita kerjain, terus kita ketemu sama orang baru, itu kita bisa nemu experience baru dan pelajaran juga kan. Itu pelajaran paling penting sebenarnya. Pengalaman, terus ke pengalaman kehidupan gimana, ya cara ketemu orang sifatnya kayak gitu juga termasuk belajar. Sebenarnya kita mendapat ilmu tuh nggak hanya dari sekolah aja kan, sekitar betul sekali, ya. Dan kalian pernah nggak sih ngerasa mellow ataupun sedih, dan hal apa yang ngebuat kalian merasakan hal seperti itu? Coba dari Jelika. Kalau aku tanpa sebab. Tanpa sebab. Iya, jadi kayak tiba-tiba ngerasa kadang kayak aduh pengen nangis. Anaknya overthinking nih ya kayaknya. Bisa boleh. Emang kenapa sih kamu overthinking? Kenapa? Aduh, nggak tahu deh kayak apa aja dipikirin. Pikirin, Lu oh ntar jadi nangis nggak nih kalau kita tanyain lagi nih? iya, ntar tiba-tiba ngucir. Jadi tanpa sebab lah ya, jadi ya udah tiba-tiba kadang nangis gitu, udah kayak gitu aja. Wajar sih, cewek. Cewek, iya. Iya kan ya? Dia samakan cewek. Dia sama cewek, iya. Kalau Fitri gimana nih? Kalau gue, kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya apa sih? Ada orang ngomongin gue kayak gue selalu kepikiran gitu loh. Iya betul sih. Nggak bisa lepas. Iya, overthinking juga kan ya. Enggak sih, enggak. Nggak mau disamain ya tolong. Kalau sikap kita kayak pas orang ngomong kayak oh ya udah, padahal tuh di dalam hati tuh kayak kepikiran, malam kepikiran. Gue salah apa sih? Iya. Gue salah apa sih? Gue kurang apa gitu kan? Bener banget. Nah, buat kalian berdua nih, kaget ya? Ini pertanyaan terakhir nih. Kalian tahu kan teman-teman kita yang kurang pendidikannya. Nah, sudut pandang kalian tentang kurangnya teman-teman kita tentang pendidikan itu seperti apa sih? Pendapat kalian dan tentang pendidikan teman-teman kita yang kurang seperti itu apa? Kurangnya pendidikan gara-gara budget atau karena latar belakang mental? Iya. Gimana? Itu termasuk dua apa ya? Faktor ya. Iya sih, kalau misalnya kayak gitu mungkin gimana ya, kalau misalnya dari Segi budget uang, mungkin. iya segi uang, kayak kan sekarang juga banyak orang-orang baik yang Iya, kan benar. orang-orang baik yang ngebantuin kan. Mungkin dari pemerintah di daerahnya itu siapa tahu bisa Ajukan ya. Kalau misalnya dari mental sih kayak ya mereka juga punya fasilitas belajar yang sama kayak kita juga ya kan, nggak ada alasan buat mereka nggak belajar juga. Nggak ada alasan, bener banget. Malah orang-orang kayak gitu lebih pinter nggak sih? Iya, kadang Karena perjuangannya dia tahu gue susah sekolah di desa, jalan kaki 4 meter. mereka bukan bodoh sih menurut gue, kayak mereka punya cara lain yang lebih dari kita gitu loh. Yang di luar pikiran kita kan ya? oh ternyata yang kita lakuin sama dia tuh beda. Iya, betul sekali. Iya, lebih kreatifan mereka. Iya. Benar-benar. Betul sekali. Oke nih ya, buat sobat milenial yang di rumah, jangan kemana-mana ya, tetap stay di sini karena kita berdua bakal ngajakin sobat milenial itu tahu lebih dalam dari bintang tamu kita yang ini nih. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ira Inspiratif Milenial.
Kopi Ipok, kopinya gue. Beli jilbab Argias, stoknya terbatas. Memakai kerudung dari Argias membuat kamu lebih cantik loh. Kerudungnya modis, Argias jawabannya. Aduh, kerudungannya gak nyaman banget. Apa? Bahannya panas banget padahal kemarin aku baru beli. Wah, kamu tertipu itu. Iya nih, aku tertipu. Lihat deh, aku pakai kerudungan dari hijab Islami ya. Udah pegang bahannya halus dan adem dan percaya. Oh iya, bahannya halus dan adem. Gitu aku beli kerudung hijab Islami aja deh, biar nyaman kalau kemana-mana. Iya, sama-sama. Kembali lagi bersama kita berdua dan masih dengan bintang tamu kita yang kece ini di Ira, inspiratif milenial. Masih nanya-nanya lagi deh ya. Tapi bakal lebih seru dan memborbardir Jakarta Raya. Ya Betul nggak banget, sih? betul banget, ya ampun. Langsung nih ya kita nanya nih. Lanjut buat kalian berdua. Nih ya, untuk selama pembelajaran daring, kesulitan apa yang kalian alami selama kalian melakukan pelajaran daring? Aku Kesulitannya? koneksi jaringan. Koneksi jaringan? Iya dong, itu. Itu aja? Iya, udah karena kayak takutnya kerasa soalnya takut di sana udah kelar ngomong di aku tuh baru nyampe kadang keputus. Bener banget ya sih. kan? Iya betul. Betul banget ya. Kalau di Fitria? Aku sih apa sih Bingung ya? kalau aku sih cuman kayak pas guru ngejelasin kayak waktunya kurang gitu sih, merasa dengan kalau misalnya Zoom gitu kayak kurang jelas aja gitu materinya. Bener-bener. Karena terlalu sebentar ya? Iya, benar. Nih ya, kan selama melakukan pembelajaran daring, setiap guru selalu menjelaskan materi yang akan disampaikan ke murid-muridnya nih ya. Nah, cara kalian berdua untuk memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru itu seperti apa sih? Kalian menerima guru itu kayak gimana tuh? Materi dari guru. Ya kalau menerima ya cukup menerima aja gitu loh, nggak ada masalah berat sih buat gue, kayak ya udah ada kalau misalnya guru jelasin ya udah. Oh, kamu? Simak baik-baik udah masukin ke otak. Oh, kayak gini gitu. Atau ada catatan-catatan ditulis? Pasti kan biasanya guru ngasih PowerPoint atau nggak gitu sih. Misalnya di Ester baru kita belajar selanjutnya kalau udah selesai nge-Zoom. Iya betul. Betul. Boleh nih ya dicontoh ya buat kalian di rumah. Gitu. Oke, kayak kita akan lanjut ke Sesi game ya nggak sih? Iya, seru banget nih. Yuk, kita lanjut ke sesi games. Gimana nih? Sini tuh sama. Ya ampun, kembali lagi di sesi games ya nih ya. Tahu nggak caranya gimana nih? Pokoknya kalian kan nanti kita bagiin papan tulis nih. Terus kalian harus jawab pernah atau nggak pernah. Terus kasih tahu alasannya ya. Oke, Wak, ayo Wak, bagiin. Langsung aja nih, ini udah ada papannya. Sama spidolnya nih ya. Sama penghapusnya. Aduh. Nih, oke. Langsung Wak, bacain Wak. Langsung ya. Deg-degan gak nih? Pertanyaan pertama nih buat kalian Iya. berdua. Pernah nggak pernah kalian berdua pas waktu produksi marah-marah nggak jelas ke sesama produksi, ke sesama kru? Maksudnya ke PMS kali ya. Jeng. Pernah nggak ya? Pernah nggak? Aduh Fitri. Oh. ayo. Dah, 1, 2, 3 angkat. Wow. Pernah. Wah, kenapa nih? Dari Delika pernah alasannya. Iya, kayak debat aja gitu. Ini maunya di sini, ini nggak di sini. Ya pasti kayak gitu deh. Kayak gitu-gitu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba apa yang kita pikirin pas pra nggak sesuai di Iya produksi. bener banget. Iya, benar. Yang kayak gitu pasti penulis ya nggak sih, yang lebih kayak ngerasa kayak kok Sama yang sama itu sih dilirin. artistik nggak sih? Benar. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, Wak. Yang kedua, pernah nggak pernah kalian berdua pas melakukan pembelajaran daring, aduh, nggak mandi. Oh my god. Jadi baru bangun. Iya, jadi baru bangun, aduh.
Ini jujur nih. Iyalah. Jujur dong, nggak boleh Jujur nyontek dong. ya. Ayo sobat-sobat milenial di rumah, pernah nggak? Ih bau, tahu mandi dulu biar segar, biar fresh. Dah, tuh 2, 3 angkat. Fitri. Kenapa nih kamu malas mandi? Bukan cuci muka aja. Oh, cuci muka aja. Oh, biar ya kan kelihatan muka doang gitu. Bener. Itu rahasia umum sih. Tapi itu jarang kok, jarang. Jarang. Guys, jarang. Dari cuci muka. Jarang kayak gitunya. Kalau gue sih enaknya prepare banget ya. Jadi mandi dulu. Segar, bener-bener siap ya. Kayaknya emang anak bersih banget ya. Aja jadi kayak gitu. Oke, yang ketiga, pernah nggak pernah pas kalian berdua lagi produksi gedek atau kesel sama satu produksi di kelompok kalian? Pernah nggak ya? Gedek gitu. Gedek ya. Gedek itu semacam Makanan ya gedek. gudeg. Oh, emang. Jogja ya. Wah. 1, 2, 3 angkat. Pernah lah pasti ya. Pernah lah. Aku juga pernah. Kamu juga pernah kan? Pernah. Kenapa tuh pernah ya? Kesel aja. Kayak Egois kali ya. Biasanya kan kayak gitu ya nggak sih iya, ngerasanya? betul. Perbedaan pendapat juga bisa. Perbedaan pendapat juga bisa. Wajar sih. Nah, wajar banget. Oke, Oke, lanjut nih ya ke pertanyaan yang keempat. Ialah pernah atau gak pernah kalian berdua tuh suka sama seseorang, tapi orang itu nggak peka kalau berdua tuh suka sama orang itu, ya nggak peka dong, ya Banget, tolong mas yang di rumah harus peka ya. tuh peka dong. Udah enggak lagi sih. Iya sih, alhamdulillah dipekain. Dianya nggak kenal gue sih. pernah. Udah gede banget belum? Kecil aja sih gue. Sedih banget ya. Saya pasti sakit Dendam banget kayaknya. Gak peka gue udah ngomong dia bisa gak peka-peka. harus peka ya kalau sama cewek. Peka tuh ya. Ceweknya juga harus peka. Ini juga, oke. Iya benar. Lanjut ke pertanyaan, pernah atau nggak pernah kalian begadang karena tugas? Kayaknya nggak mungkin nggak pernah sih. Jumbo ya. Jumbo. Iya. Pernah. Ini begadangin tugas apa nih? Proyek apa? Nulis naskah. Ngedit wah. Iya kan tadi udah bilang kan kayak naskah anaknya malam. Ya udah begadang dong ya. Iya. Lanjut Wak. Pertanyaan yang keenam nih, pernah atau nggak pernah pas guru lagi menjelaskan materi lewat pembelajaran daring, kalian makan diem-diem? Oh iya, ya ampun. Belum sarapan kali ya kalau gitu. Terus makan diem-diem, nggak sadar kan kameranya kebuka gitu. Mungkin enak ini kan banget, coy. laptop nih. Terus kalau mau makan, nah, kesini dulu. Itu enak banget ya. Wah, pernah. Nggak kayak makan sih, lebih kayak minum susu gitu loh. Jadi kayak minggir minum susu dulu. Aku nggak pernah makan sih. Makan bareng sama kucing sih. Rumah kucing gimana tuh? Ya, yang ketujuh, ini rahasia umum banget sih kalau kata gue. Iya, Ulangan online, pas lagi pernah nggak pernah pas kalian tuh lagi ulangan, net Google. Oh, pernah nggak tuh? Rahasia umum nggak sih? Iya. Kayaknya sih. Anaknya jujur banget nih. Jujur banget. Tuh, 2, 3. Pernah dua-duanya ya Allah. Ketahuan banget ya Fitri. Ini jawabannya pernah ya guys. Kecil di sini. Pernah. Oke. Pernah. Lanjut Oke, lagi. lanjut ya. Pertanyaan yang terakhir aja Terakhir nih ya. nih. Last question. Last Ayo question lu, ya. jeng. Pernah nggak pernah kalian berdua suka lupa tuh nah kalau naruh barang. Misalnya seingat kalian naruh di sini. Tapi sebenarnya tuh nggak di situ. Pernah nggak tuh? Pernah nggak tuh? Udah tua kali lu. Pernah dong ya. Aku itu anaknya pelupa. Manusiawi. Kalau nanya mama pasti mama nemuin aja ya. Iya, bener nggak sih? iya. Kalau kita nggak nemu udah sampai Iya, nangis. betul banget. Mau orang tua yang nemuin ya, mama yang nemuin, betul banget. Kita yang naruh barang kan. Iya, mama yang nemuin, betul banget ya. Oh my god. Jujur banget guys sama ini. Dan tadi pernah mulu ya Zel. Pernah semuanya. Pernah semuanya. Oke. Udah. Terima kasih nih Iya. buat Fitri sama
Zelika yang Iya. udah mau hadir nih ke acara Ira. Terhits dulu dong. Oh ya terhits, terkece, tergemoy ya ya. kan? Makasih banget Ya banget kan? ya udah datang ke acara makasih kita banyak. berdua. Iya iya. Makasih banyak udah menjawab ampun. pertanyaan kepo ya. Dan buat sobat yang ada di rumah harus tetap semangat. Walaupun kita masih belajar lewat online, tapi ya tetap harus semangat ya. Jangan males apa Sa? Belajar. bener banget. Betul banget ya. Oke. Pokoknya kita harus semangat. Dan kita berdua nih ingin pamit undur diri nih untuk sobat milenial yang di rumah, dan buat sobat milenial yang di rumah harus tetap stay at home ya. Iya, bener banget. Dan jangan lupa harus tetap semangat. Sampai jumpa di session selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya. Iya. Sampai jumpa di lain waktu bersama Ira, Inspiratif Milenial. Bye.